orang dari PHM, Pak Soeharto, tetapi yang ikut ini baru sekitar 4 atau 5 orang, karena tadi kebetulan dari Pak Nur Wahid menginformasikan mereka ada acara CIP. Nah, nanti kalau setelah selesai, nanti mereka akan segera join. Oleh karena itu, sekarang saya waktunya serahkan ke Pak Soeharto ya. Baik, terima kasih. Selamat sore Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pertama-tama terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak dari PHM ya. Dan mohon maaf ini ternyata aransemennya agak sedikit kacau ya. Ini mestinya Pak Ihsan atau Pak Stefan sudah tahu kalau ini akan digabung. Nah kalau misal tidak digabung kita bisa pecah jadwalnya seharusnya. Tapi tidak apa-apa Pak, jadi nanti silakanlah dipuas-puasin tanya, kita diskusi ya. Jadi mudah-mudahan tetap bisa efektif lah ya diskusi kita pada hari ini. Baik, jadi selama kurang lebih 1,5 mungkin 2 jam lah ya. Kita akan bahas mengenai fundamental pompa Pak ya. Yang pertama mengenai kurva pompa, kemudian running of BEP, best efficiency point, Pak ya. Kemudian kita bahas mengenai affinity loss, kemudian kita bahas mengenai specific dan suction specific speed, kemudian point of pump operation. Nanti sesi yang terakhir adalah mengenai sistem curve ya. Pak Soeharto. Ya. Sebelum mulai meeting, jadi ini kita akan batasin waktu apa Pak Soeharto lebih enak orang langsung bertanya dari PHM langsung bertanya ke Bapak atau nanti dikumpulkan dulu dalam pertanyaan Pak? Jadi mungkin awalnya sebaiknya diketik di kolom chat ya. Tapi nanti saya akan juga buka nanti yang mau bertanya boleh tanya. Jadi kita fleksibel saja. Sama tidak nanti tidak ramai kita bisa langsung unmute terus tanya. Ya. Biar nggak ngantuk juga ya. Baik Pak Soeharto, jadi ini untuk sesi pertama saya kasih waktu Pak Soeharto 1 jam ya Pak ya. Nanti dari 1 jam kita break dulu, kita lihat pertanyaan-pertanyaannya apa. Nanti kita lanjut lagi gitu ya Pak ya. Boleh. Yang kedua ini jadi untuk teman-teman dari Durapkip, karena nanti kan kalian kan pada diajak untuk ikut mendengarkan dari Pak Soeharto, jadi pertanyaan-pertanyaan ini hanya dikhususkan dari teman-teman PHE. Demikian ya. Itu Pak PHM maksud saya. PHM Pak, ya. Iya, apa? Oke, silakan Pak Soeharto lanjut 1 jam untuk Bapak. Oke, jadi yang kita di layar ini adalah kurva pompa ya. Jadi orang ada bilang karakteristik curve itu juga betul, pump curve juga betul. Jadi intinya adalah pada sumbu horizontal ini adalah menggambarkan flow-nya atau kapasitas ya Pak ya. Kemudian pada sumbu vertikal itu ada 4. Yang pertama adalah head-nya, kemudian ada power-nya, ada efisiensinya, kemudian ada NPSR. Ya. Oke, kita mulai dari kurva head dan kapasitas. Ini kurvanya. Oke. Yang merah ini. Kemudian kurva efisiensi seperti ini. Baik, kemudian akan ada 1 titik puncaknya. Ya. Nah, di sini disebut BEP, Best Efficiency Point. Oke. Kemudian untuk daya yang warna hijau ini, ya, umumnya semakin besar kapasitas, semakin besar dayanya. Tapi tidak untuk pompa yang besar, Pak ya. Nanti kita bisa lihat. Kemudian yang ungu ini adalah kurva NPSR. Jadi semakin besar kapasitas, NPSR-nya akan semakin besar. Nah, pada puncak efisiensi ini BEP itu kita anggap ini titik BEP atau 100%-nya. Ya, 100%-nya dari
kapasitas pada BEP itu adalah garis ini. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami Pak ya. Jadi intinya yang horizontal ada garis mengenai flow, yang vertikal ada head, ada power, ada efisiensi, NPSAR. Oke, nah selanjutnya ini penjelasan saja, nanti bisa dibaca lebih detail. Nanti saya akan share ini materi yang saya sampaikan Pak ya. Jadi kita sudah bahas ada kapasitas dengan kapasitas head, efisiensi, NPSAR, dan power. Dan nanti Bapak bisa baca untuk lebih detailnya. Tadi poinnya sudah saya jelaskan pada kurva tadi ya. Nah, kemudian yang menarik nih misalnya efisiensi. Nah, kita perlu tahu juga efisiensi itu adalah perbandingan daya output dengan daya input ya Pak ya. Efisiensi kan rumusnya begitu. Kita lihat di sini. Ini daya output dibagi daya input. Daya output ini dikenal juga dengan hydraulic horsepower atau water horsepower. Ya. Nah, rumusnya hydraulic horsepower itu seperti ini. Jadi kapasitas kali head kali specific gravity bagi konstanta. Nah, jadi kalau kita ngisi di datasheet hydraulic horsepower pasti sama. Rumusnya seperti ini. Angkanya pasti sama ya. Karena efisiensinya dianggap 100% gitu kan. Nah, kemudian dari rumus efisiensi ini kalau hydraulic power-nya kita ganti dengan yang ini, maka efisiensinya akan jadi seperti ini rumusnya. Jadi ini kapasitas head specific gravity kali 100 karena nanti persen bagi konstanta yang ini adalah power inputnya. Nah, power input ini ya kalau dalam prakteknya kita ukur daya yang masuk ke motor itu berapa gitu ya. Jadi mudah-mudahan jelas ini Pak ya. Jadi efisiensi adalah daya output dibagi daya input. Oke. Nah, kemudian yang menarik lagi adalah NPSA. NPSA itu apa sih? Jadi saya mau kasih definisi yang paling simpel ya. Jadi NPSA itu adalah total suction pressure minus vapor pressure. Jadi dengan definisi ini kita akan gampang mengingat-ingat Pak. Soalnya kalau enggak, kalau kita baca buku, baca textbook, sering lupanya apa itu NPSA gitu ya. Tapi kalau Bapak ingat ini, insya Allah nanti akan gampang nyantol gitu ya. Jadi NPSA itu adalah total suction head dikurangin vapor pressure. Nah, total suction head ini sebenarnya kita bisa baca di pressure gauge di suction berapa gitu kan. Vapor pressure kita bisa lihat tabel. Jadi dalam prakteknya pun kita sebenarnya gampang juga untuk mengecek NPSA ya. Kalau baru kita perlu hitung, tapi kalau sudah terpasang kita bisa secara praktis bisa segera mengetahui total suction pressure dari pressure gauge bisa dibaca kurangin vapor pressure. Oke. Oke, nah ini ada beberapa jenis kurva pompa yang perlu kita ketahui ya. Kita bahas satu-satu Pak, ini ada 6 ya, kita bahas satu-satu mulai dari rising curve. Nah, rising curve itu seperti ini. Jadi titik operasi di sini langsung naik ke sini itu selalu naik continuous rise gitu ya. Nah, ini kurva yang paling bagusnya lah seperti ini. Ya. Kurva pompa seperti ini mau dipakai aplikasi apa aja cocok gitu. Mau paralel, mau seri, ya, mau sendirian. Ini sangat cocok ya. Nah, ada lagi kurva yang dropping seperti ini. Dia naik tapi akhirnya turun gitu. Nah, ini namanya dropping. Ini
tidak cocok untuk pompa yang running paralel. Ya, kita jangan pernah running pompa paralel kok kurvanya seperti ini. Maka pompa yang kedua pasti akan masalah terus. Ya. Nah, makanya waktu kita kalau mau beli pompa di datasheet misalnya untuk paralel kita sebutin paralel gitu, parallel operation. Supaya si vendor pompa tahu, oh kalau paralel saya nggak boleh kasih dropping curve seperti ini gitu kan. Kemudian ini steep karakteristiknya, naik tapi terlalu curam gitu Pak. Ya. Nah ini untuk beberapa aplikasi tidak disukai karena shutoff rate-nya sini bisa terlalu tinggi, nanti bisa merusak sistem atau instrumentasi yang ada di piping sistemnya. Oke. Nah yang keempat adalah kurva yang flat, jadi dia hampir rata lah gitu ya. Nah ini tidak disukai juga kalau untuk kontrol kapasitasnya karena kapasitas di sini sama di sini headnya kurang lebih sama gitu kan. Nah, nanti kita bisa terkecoh ini kapasitas ini atau kapasitas yang di sini gitu kan. Kapasitasnya beda tapi headnya bisa sama gitu. Ini tidak disukai untuk baik paralel maupun operasi single ya. Oke, nah ada lagi istilah stable characteristic curve ya. Nah, stable itu intinya ada continuous rise ke shutoff ya. Ini juga nih, continuous rise ke shutoff. Itu namanya stable curve. Ini kurva yang bagus lah ya, harus stable namanya. Kalau yang unstable, dropping itu termasuk unstable. Jadi udah naik tapi turun. Nah, untuk pompa yang mixed flow ataupun axial flow, dia bentuknya seperti ini, Pak. Jadi naik, turun, naik lagi. Wah, dan curam gitu ya. Nah, ini unstable. Jadi pompa seperti ini tidak cocok untuk running paralel. Oke, jadi tadi itu jenis-jenis kurva. Nah, sekarang kalau kita bicara kurva itu ada istilah namanya preferred operating region. Ya. Nah sekarang ini sudah enak gitu ya karena standar-standar API, Hydrology Institute, ASME itu ISO itu sudah pada seragam. Seragam misalnya kalau untuk pengetesan NPSA mereka semua setuju harus drop headnya 3%. Ya. Nah, demikian juga ini kan namanya preferred operating region itu antara 70% sampai 120% dari kapasitas BP. Ini BP-nya ya. Disebut preferred operating region. Nah ini kurva pompa yang kita lihat di buku API ada seperti ini ya. Ini sebetulnya sangat penting sekali. Yang pertama selain dia mengklasifikasi satu ini adalah allowable operating region ya. Dua ini preferred tadi, preferred operating region. Kemudian yang tiga ini maximum allowable vibration limit. Jadi ini ya, garis tiga ini. Jadi API itu menstandarkan kalau kita mengoperasikan pompa pada allowable operating region, ya, itu kita bisa dengan vibrasi yang 30% lebih tinggi dari yang seharusnya. Yang seharusnya kan ini, yaitu misalnya 3 mm per second. Tapi pada area allowable operating region, ini itu bisa 3,9 karena 30%-nya gitu ya, milimeter per second. Tadi yang basic, ya. Kemudian ini best efficiency point yang 5 tadi kita sudah pelajarin ini. Best efficiency point.
6 itu typical vibration flow rate. Jadi dari grafik ini kita akan tahu bahwa pada kondisi BEP itu kondisi yang benar-benar ideal. Vibrasinya paling kecil, efisiensinya paling besar gitu ya. Nah, makanya akan sangat ideal kalau kita bisa beli pompa beroperasi di sini. Kalaupun tidak, API itu sudah mensyaratkan rated flow itu harus antara 80 sampai 110% dari base efficiency flow. Jadi kalau ini 100%, ini 110-nya, 110, di sini 80-nya gitu ya. Harus beroperasi antara ini. Jadi di sekitar BEP gitu ya. Ya, mudah-mudahan grafik ini kita bisa pahami Pak ya. Nah, ini ada satu grafik juga yang mempermudah kita mengingat-ingat, karena kalau enggak lupa-lupa terus. Jadi ada namanya allowable operating region, itu antara minimum flow ya sampai 120%. Ya. Ada namanya preferred operating region, itu 70% sampai 120%. Rated flow sendiri itu antara 80 sampai 110%. Ini sering ketukar ini, kadang dipikirnya operating region di sini, padahal ini preferred gitu ya, 70 sampai 120. Rated flow itu 80 sampai 110% gitu. Itu ada beberapa catatan nih Pak ya, jadi kita tidak bisa semuanya seperti ini. Ini kalau untuk pompa yang normal. Ini lagi dibahas sama Soeharto. Tapi kalau misalnya pompanya kecil, speed-nya kecil, itu pompa tidak bisa mencapai 120%. Ya. Nah. Jadi kita tidak bisa berapa, katanya 120%. Kamu tahu, sempat dia masuk utang. Steve kamu mir, Steve kamu suaranya berisik. Oke, nah ini definisi dari API ya, nanti Bapak bisa baca sendiri. Ada allowable operating region, ada preferred operating region ya. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa kalau di standar itu ada kata-kata sell ya Pak ya. Kalau sell itu wajib dipenuhin. Ini minimum requirement ya, yang harus dipenuhin. Jadi pump shall have preferred operating region antara 70 sampai 120% gitu kan. Rated flow shall juga 80 sampai 110%. Nah, jadi ini sebagai orang pompa maupun sebagai pembeli pompa, ya kita harus paham ini ya. Jadi tadi pagi alhamdulillah kita barusan klarifikasi karena ada tender, kita membuat sanggahan karena pompa tidak beroperasi di luar ini kok masih bisa diterima gitu ya. Padahal API kan pakai kata-katanya sell itu harus wajib dipenuhin. Kalau nggak dipenuhin ya berarti dia bukan API pump gitu kan. Alhamdulillah customer-nya bisa memahami dan sanggahan kita bisa diterima ya. Nah ini ada kita lihat di sini untuk low specific speed ya, pumps might not be able to reach flow rate beyond 105 sampai 110. Jadi untuk low specific speed itu pompa yang kecil-kecil yang radial flow ya. Itu nggak mungkin bisa sampai 120%. Bisa sampai 110% atau 105 atau bahkan sampai cuma 100%. Jadi stop pada BIP-nya gitu Pak. Jadi kita harus pahami itu juga. Jadi kita tidak bisa harus minta sampai 120%. Nah, tidak semua pompa bisa gitu ya. Oke, ini juga sama ini ya. Jadi kecuali untuk low specific speed where it is not visible ya. The curve harus sampai 100%. Jadi kecuali yang low specific speed kurvanya harus sampai ini.
Yang low specific speed tidak harus 120% karena memang tidak bisa. Oke, ini kurva example dari standar API, tapi sudah kita bahas lah. Intinya sama sih. Ada allowable routing region, preferred routing region ya. Ini BEP-nya, ini kurva NPSA, kurva efisiensi, kurva power, kurva head, sama ya. Jadi harapan saya setelah training ini Bapak dan Ibu udah paham bener lah mengenai kurva ya. Nanti kita lihat berbagai macam bentuk kurva pompa, jadi kita nggak kaget lah gitu ya. Nah, sekarang saya mau bahas apa implikasinya kalau kita menjalankan pompa jauh dari BEP, ya. Kan tadi kan diharapkan kan kita mengoperasikan pompa pada BEP atau 80 sampai 110% kan dari BEP. Ini idealnya. Nah, terus apa yang terjadi kalau kita mengoperasikan misalnya di zona A, sebelah paling kiri gitu ya, atau zona B, atau zona D gitu ya. Kita akan bahas satu-satu Pak ya. Oke. Jadi selalu kita rekomendasikan ikutin aturannya API. 80 sampai 110%. Kan ini kondisi yang idealnya gitu ya. Nah, kita harus hindarin zona A dan zona B, zona D. A itu yang paling kiri, D itu yang paling kanan gitu ya. Bahkan sebetulnya kalau kadang-kadang customer nggak sadar juga ya, itu mereka mengoperasikan di luar kurva. Itu kita pernah menemukan ya. Ya, jadi kita direkomendasikan mengoperasikan pada daerah 80-110%. Kalau diperlukan bolehlah di zona B. Ya, ini masih masuk preferred operating region tadi kan. 70% paling enggak gitu kan ya. Nah, kalau di zona A itu apa yang terjadi gitu ya. Kita lihat zona A itu jadi dia jauh sekali dari BEP. Ya. Bisa berada di bawah minimum flow. Nah, ini kan kita nggak boleh mengoperasikan pompa di bawah minimum flow. Ya. Jadi kalau pada zona A artinya pompa terlalu besar, kebesaran pompanya, nggak efisien ya, sangat tidak efisien. Karena pompanya kebesaran maka terjadi resirkulasi. Jadi sayang energinya terbuang untuk hanya mensirkulasi pompa dalam casingnya saja itu. Bisa-bisa airnya hangat bahkan panas. Gitu. Karena di sebelah kiri tadi headnya tinggi ya, jadi kan kalau kurva seperti ini, nah kita mengoperasikan daerah sini, ini kan headnya terlalu tinggi gitu ya, efisiensi juga terlalu kecil. Nah efisiensi di sini kecil gitu kan. Radial loadnya tinggi, defleksi porosnya juga bisa tinggi. Akibatnya vibrasi bisa tinggi. Ya. Nah jadi makanya Bapak Ibu jangan heran kalau pompa running bagus-bagus, begitu kita cekik, tadinya running di sini bagus-bagus itu ya, terus flow-nya kita cekik sampai di sini di bawah minimum flow, itu pompanya vibrasi sendiri. Nah karena memang karakteristik pompa itu seperti itu gitu ya. Nggak ada yang salah dengan alignment, nggak ada yang salah dengan piping, karena memang karakteristiknya begitu. Nah, ini juga penting ini bagi mereka yang ahli vibrasi ya, kita mesti tahu karakteristik dari mesin yang kita cek, yang kita diagnosis gitu kan ya. Jadi ini vibrasi terjadi karena memang pompanya running pada minimum flow atau di bawah minimum flow. Itu karakteristiknya begitu. Obatnya ya nggak ada lain-lain, kita tambah aja flow-nya, kita larikan ke kanan lagi. Nah, begitu lari ke sini lagi dia vibrasinya turun lagi. Oke, nah kalau memang misalnya kita terpasang running pompa pada flow kecil seperti ini, minimum flow,
kita perlu mempertimbangkan kasih bypass lain, ya. Kasih bypass lain. Bypass lain maksudnya di sebagian dari yang di saat ini kita kembalikan ke suction lagi, gitu. Jadi supaya flow yang keluar dari pompa ini cukup besar, ya, tidak pada minimum flow, gitu. Oke. Kemudian zona B. Nah, zona B ini menunjukkan pompa agak kebesaran dikit sih, ya. Dan efisiensi agak kecil. Kalau terpaksa sih masih oke lah zona B itu, ya. Jadi zona B kan kalau sini tadi zona A, B agak ke sini gitu, ya. Sini BP-nya. Agak jauh dari BP tapi masih lumayan, tidak seperti A gitu, ya. Ini zona A, ini zona B. Oke. Nah, kemudian zona D. Nah, zona D ini zona yang sebelah paling kanan, bahkan sampai di luar kurva gitu, ya. Pada zona ini menunjukkan pompanya kekecilan. Ya, dipaksa-paksain sampai di ujung kurva gitu. NPSA-R-nya juga tinggi. Ya. Ini saya tulis NPSA 3 ya, jadi sejak edisi 11 itu penulisan NPSA R itu jadi NPSA 3 penulisannya, ya. 3 ini menunjukkan 3% head drop pada saat pengujian NPSA. Pada kondisi zone D ini kapasitasnya besar, daya motor juga besar itu, ya. Vibrasinya juga besar. Ya. Nah, obatnya ya kita tinggal cekik discharge valve-nya. Ya, misalnya kita mengoperasikan di sini gitu kan. Nah, kita cekik aja. Nah, jadi kita ganti di sini. Maka masalah vibrasi NPSA itu semua akan selesai, ya. Akibatnya memang flow-nya lebih kecil lah gitu kan, ya. Tapi pompanya sih running dengan bagus. Ya, ini cara mencekik discharge valve tadi. Ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk selanjutnya adalah mengenai affinity loss, ya. Jadi affinity loss ini sangat berguna lah terutama kalau kita tidak punya software, tidak punya kurva, ya. Ini pendekatan yang terbagus yang bisa kita gunakan kalau kita mau mengubah diameter impeller atau merubah RPM dari pompa, ya. Tapi kalau ada kurva, ada software, ya pakai software akan lebih akurat. Oke, pada affinity loss ini ada 3 rumusan, ya. Ini perbandingan kapasitas pertama dan kapasitas kedua dengan diameter impeller pertama dengan diameter kedua. Kalau perbandingan head-nya itu diameternya dikuadratin, ya. Perbandingan power itu diameternya pangkat 3. Demikiannya dengan RPM sama. Kapasitas perbandingan N pangkat 1. Kalau perbandingan head, perbandingan R-nya pangkat 2. Kalau power, perbandingan N pangkat 3. Nah, dari sini kita mesti hati-hati, Pak, ya. Kalau misalnya power ini kan, ya. Kalau misalnya kita punya motor 1.500 RPM, ya. Yang dilala rusak gitu kan, ya. Misalnya 10 HP gitu kan.
Terus kita cari-cari, oh kita ada RPM 3000 RPM, 20 HP. Kalau kita nggak ngitung, kita pikir, oh cukup lah. Orang ini 10 HP, saya kasih 20 HP, masa nggak cukup gitu kan ya. Tapi kalau kita hitung, kita akan kaget bahwa ini 3000 per 1500 pangkat 3, ini kan sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8 gitu kan ya. Nah, kalau tadi ini misalnya 10, di 10 kali 8, 80 HP. Jadi ininya 80 HP. Jauh sekali kan, nggak cukup. Kita pikir 20 HP cukup, ataunya perlunya 80 HP itu. Jadi hati-hati kalau kita merubah RPM motor ya. Jadi pengaruh perubahan RPM motor itu besar sekali karena pangkat 3. Pangkat 3-nya 2 ya jadi 8, 8 kalinya. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi saya bilang Affinities Law itu merupakan tools yang terbaik lah kalau kita melakukan secara manual. Dia tidak akurat. Kenapa tidak akurat? Karena di sini kita anggap tuh efisiensinya konstan gitu ya. Padahal efisiensi nggak konstan. Bapak merubah diameter impeller, efisiensinya berubah. Bapak merubah RPM, efisiensinya juga akan berubah. Nah, karena di rumus nggak ada faktor efisiensi, nah itu yang membuat dia kurang akurat gitu ya. Jadi dulu waktu saya muda dulu saya sering sekali ngetes gitu ya. Saya hitung benar mana kurva-kurvanya, nggak ada yang pas. Nggak ada yang pas. Oke. Nah, selanjutnya adalah mengenai trimming impeller ya. Jadi kita kalau mau mengurangi kapasitas atau mengurangi head dengan pompa yang sama, itu kita bisa melakukan dengan motong impeller, trimming impeller ya. Jadi misalnya diameter yang tadinya ini, kita potong jadi ini lebih pendek gitu kan ya. Itu maka key-nya akan turun, head-nya akan turun, semua akan turun, power akan turun, NPS juga akan turun. Efisiensi juga turun ya. Ini enggak. Sorry ini ternyata kurvanya enggak keluar ini ya. Oke, saya mau kasih gambar ini. Ini efek kalau kita menggunakan variable speed ya. Ini kapasitas, ini head, ini RPM-nya lah. Misalnya ini 3000 RPM, saya 2750, ya ini 2500 misalnya gitu. 2250, 2000 gitu, dan seterusnya. Maka flow head-nya akan berkurang. Tadi di sini, turun sini, RPM-nya turun, head-nya turun, flow-nya juga turun. Ini saya agak kurang pas ini gambarnya. Kurang pas, harusnya ini garisnya begini Pak ya. Nah, jadi katanya flow-nya bisa di sini, dengan RPM turun maka flow-nya juga di sini. Turun lagi RPM, mengecil lagi gitu. Oke. Nah, ini sama efeknya kalau kita trimming impeller diameter. Sama. Ini head, ini kapasitas, ini diameter misalnya 100 mili, ini 80 mili, ini 60, ini 40, 20. Jadi semakin kecil kapasitas maupun head-nya ya, turun. Jadi efeknya sama, mirip sama kalau kita ngerubah
Diameter impeller itu kurang lebih sama dengan rubah N. Ya. Oke, nah ini kurva yang sangat penting ya. Jadi kita harus pahamin satu lembar inilah untuk mengetahui semua jenis kurva pompa. Ya. Karena kalau tidak kita akan terpengaruh pada pompa yang kecil. Jadi kalau pompa kecil itu kurang lebih seperti ini Pak ya. Ini dayanya, ini headnya ya. Ini head, ini power gitu kan. Itu ya kurang lebih yang inilah 1, 2, 3 ini. Specific speed yang kecil inilah itu ya. 1, 2, 3 misalnya. 1, 2, 3 kurvanya gitu kan ya. Ini juga nih 1, 2, 3 gitu kan. 1, 2, 3 kurvanya ini. Itu begitu pompa yang besar, misalnya mix flow ini. Masuk mix flow ya. Udah agak aneh deh kurvanya. Powernya gini, nomor 5 nih. Turun tajam, turun lagi gini. Powernya juga begitu. Turun tajam, naik, turun lagi. Apalagi yang propeller. Ini propeller. Nah, kurvanya seperti ini. Turun tajam, nah, gitu. Nah, jadi dengan kita mengetahui karakteristik kurva yang seperti ini, maka kita waktu memilih pompa maupun mengoperasikan pompa akan paham. Pahamnya misalnya begini. Waktu memilih pompa kan pada ini berarti satu pressure saya bisa tinggi sekali. Misalnya taruhlah misal ini 300%-nya gitu kan ya. Wah, ini yang ada di set pipe saya pada bisa rusak ini kan kalau sampai mencapai pressure ini gitu kan. Nah, jadi kita harus hati-hati. Nah, waktu kita mengoperasikan juga kita tidak boleh men-throttle valve kita. Karena kita cekik, wah ini powernya tambah besar gitu kan ya. Berbeda dengan pompa kecil seperti ini, pompa yang ini. Ya. Kalau ini kita cekik, ya seperti ini kan ya. Nah, begitu kita cekik, nah powernya turun. Tadinya di sini, turun jadi sini gitu kan. Paham ya? Ini power. Nah, kalau ini tidak, kita cekik malah powernya naik. Cekik lagi malah naik. Cekik lagi malah naik. Kemungkinan besar power motornya tidak cukup. Jadi kalau untuk kurvanya seperti ini, kita nggak mungkin milih motor itu yang bisa mengcover power sampai di sini gitu ya. Ini powernya ya. Mubadir, ya kita nggak akan mengoperasikan pompa di sini kok, gitu kan. Kita akan merusak motornya kalau sampai kita mengoperasikan pompa besar dengan cara men-throttle, itu salah besar ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum ngalamin cukup belajar dari sini. Kami pernah mengalami dulu ya, mengalami kesalahan-kesalahan itu, jadi cukup kami aja yang mengalaminya lah ya. Oke, nah kemudian specific speed ya. Specific speed itu dikenal juga discharge specific speed. Walaupun orang jarang lah menyebut discharge specific speed ya. Tapi kalau ada orang bilang discharge specific speed, maksudnya ya specific speed saja. Itu kita bisa lihat dari chart yang di sini. Biasanya mulai dari 500 sampai 20.000 gitu ya. Yang sebelah kiri ini pompa kecil, pompa radial ya. Pompa kecil, semakin ke sana semakin besar pompanya. Ini udah mix flow. Nah, mix flow kan. Yang kurvanya tadi udah begini dia, gitu kan. Nah, yang ini radial, ya aksial. Yang besar lagi aksial. Nah, tadi kita bahas kalau specific speed yang kecil, jadi sini misalnya gitu ya, itu kita tidak bisa berharap kurvanya sampai 120%.
ya. Jadi 100, 120%, nggak bisa. Dia bisa cuman berhenti di sini. Kurvanya cuma seperti ini. Ini 100%, udah stop di sini. Nggak diterusin kurvanya gitu ya. Karena spesifik speed-nya kecil gitu. Jadi kan dari definisi API ya, tadi kita sudah bahas. Oke, untuk spesifik speed, rumusnya seperti ini. Ini kapasitas, ini RPM, ini kapasitas, pangkat setengah. Ini head, pangkat 3/4. Ya. Kemudian, suction specific speed. Nah, suction specific speed rumusnya mirip. Ini RPM, kapasitas, pangkat setengah, tapi di sini NPSAR. Kalau tadi kan head tadi ya. Sekarang ganti NPSAR. Nah, yang perlu dicatat ya, baik itu specific speed maupun suction specific speed, kapasitas itu dihitung pada kapasitas BEP, bukan pada kapasitas rated ya, kapasitas BEP. Kapasitas BEP itu ya yang di sini. Nah, di sini nih kapasitasnya, ini BEP. Kemudian head-nya itu, head pada maksimum diameter impeller pada BEP. Nah, jadi kalau diameter impeller maksimum di sini, kita head di sini. Pada maksimum diameter impeller pada BEP. Nah, head-nya berapa di sini? Gitu ya. Sama, suction specific speed juga. Kapasitas pada BEP, pada NPSA, pada maksimum diameter impeller. Nah, kalau tadi head ini NPSA-nya. NPSA-R-nya, sorry. Oke, mudah-mudahan paham ya. Jadi ini penting. Nah, kalau misalnya pompanya double suction, maka kapasitasnya ini dibagi dua, Q-nya bagi dua. Double suction kan berarti kan suctionnya ada dua. Ada dari kanan, ada dari kiri. Gitu ya. Sini setengah Q, sini masuk Q per 2. Nah, makanya untuk pompa-pompa yang NPSA-nya rendah, kita bisa kasih solusi, kasih pakai double suction. Double suction ini karena Q-nya kecil separuhnya, maka NPSA-R-nya akan kecil juga gitu ya. Jadi kita tahu kan kalau NPSA kan begini kan, semakin besar kapasitas, semakin tinggi NPSA-R-nya. Kalau kapasitas separuhnya dia bisa lebih kecil NPSA-R-nya gitu kan. Oke. Nah, ini juga ada dari API paragraf 618 ya. Jadi disebutkan di sini jadi minimum continuous flow, minimum continuous stable flow itu akan naik dengan naiknya suction specific speed. Nah, ini makanya Pak Stefanov mungkin ini ya, beliau yang menulis buku karangan Pak Stefanov, beliau melakukan penelitian hubungannya dengan suction specific speed dengan minimum flow ya. Jadi misalnya begini, ini suction specific speed besar, 20.000 gitu kan. Ini grafik yang 13.000, ini yang 7.000 gitu ya. Makanya kalau kita di industri kan kita sering batasin suction specific speed itu di bawah 11.000 gitu kan ya. Walaupun API tidak menentukan ini, tapi banyak customer yang memberi batasan ini. Itu sebetulnya tujuannya untuk apa? Supaya untuk memperbesar convert zone-nya pompa beroperasi.
Kita bisa lihat. Ini adalah stable flow-nya, ini yang ini ya, kurva yang ini. Nah, kalau NPS suction specific nya 2000, maka convert zone-nya itu cuma daerah sini aja, sedikit gini. Ya kan? Semakin kecil 13.000 lumayan, makin luas ya, sini gitu kan. Oh 7.000, semakin luas lagi dia. Nah, gitu kan. Jadi suction specific speed yang kecil itu lebih disukain. Di pompa tuh bisa beroperasi dari sini ke sini. Kalau yang 20.000 cuman sedikit aja di sini gitu kan. Nah, ini hasil penelitiannya Pak Stefanov ya. Oke, sistem curve nanti akan saya bahas lebih spesifik setelah ini nanti ya. Nah, tapi intinya ada dua ya Pak ya. Jadi sistem curve itu terdiri dari static head. Static head itu karena elevasi atau karena salah satunya. Kemudian karena friction loss. Nah, ini kalau kita gabungkan, ini statiknya, ini frictionnya, jadi kurva jadi begini. Ini kurva sistem. Ya. Kurva sistem ini ditentukan dari mana ya? Dari sistem yang ada. Dari sistem pipa ini, kalau ini pompa, ini suctionnya, ada strainer, discharge-nya, ada check valve, ada belokan, dan lain. Itu semua dihitung, nanti bisa ketemu ini. Kalau ini jelas dari ketinggian, kalau ini dari losses lah ya. Losses misalnya kalau kerugian pada sepanjang pompa ya pakai rumus ini, gitu kan. Ini koefisien gesekan tergantung dari jenis pipanya. L ini panjang dari pipa, ya. D ini diameter pipa, V ini kecepatan aliran dalam pipa, ini gravitasi bumi. Kemudian juga ada karena kerugian pada elbow, kita bisa hitung pakai rumus V2, V kuadrat per 2G, ada konstantanya gitu ya. Ini semua kerugian ini kita jumlahkan, ketemulah ini. Jadi untuk flow sekian, loss headnya sekian, flow sekian, headnya sekian, flow sekian, headnya sekian. Nanti kita dia kasih garis, jadi kurva seperti ini. Gitu ya. Ini yang hitung customer sih, atau konsultannya lah gitu ya. Nah yang Oke, nah kemudian setelah customer tahu ini, saya menentukan, saya mau headnya 100 misalnya meter, kapasitasnya juga 100 misalnya gitu kan. Nah, kita orang pompa ya kita seleksi pompa berdasarkan head 100, kapasitas 100. Kenapa harus sama? Ya sama. Jadi pompa itu akan menghasilkan flow dan head di pertemuan kurva pompa yang merah ini ya, dengan kurva sistem yang hitam ini. Nah, dia ketemu di sini. Ini titik operasinya gitu ya. Pompa itu sebetulnya bisa beroperasi di sepanjang kurva yang merah ini. Dari sini terus sampai ujung sini bisa. Ya. Tapi tergantung head sistemnya. Kalau head system di sini ya dia akan menghasilkan kapasitas head di sini. Tapi kalau kita cekek gitu ya, nah, jadi di sini, maka headnya akan naik, flow-nya akan berturun. Di saat valve kita cekik lagi, headnya akan naik lagi, flow-nya akan turun lagi. Kalau kita buka kurva valve-nya, headnya akan turun, flow-nya akan naik. Ya. Nah, jadi dia bisa beroperasi di sepanjang kurva pompa, tetapi pada pertemuan antara head pompa dengan head system. Pertemuan ini. Jadi paham ya Bapak Ibu ya?
nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Ini penjelasan yang tadi saya sudah jelaskan, titik pertemuan antara kurva pompa dan kurva sistem itulah titik operasi pompa ya. Nah, untuk merubah ini kita throttle tadi sudah bahas, kita throttle lagi, gitu. Atau kita besarkan valve-nya, bukaannya. Seperti ini ya. Jadi A, B, C, D. Jadi sangat fleksibel pompa sentrifugal. Dengan kita mainin di set valve aja kita sudah bisa mengatur kapasitas pompa yang kita inginkan. Itu salah satu cara ngatur kapasitas. Oke, kemudian ini kalau misalnya pompanya di seri. Ya, jadi saya punya pompa A, pompa B ya, saya seri. Jadi habis dari pompa A masuk ke pompa B. Ini tujuannya adalah untuk menaikkan head-nya ya. Pompa A head-nya di sini, pompa B head-nya di sini juga kita tambahin. Jadi head-nya bisa naik. Flow-nya harus sama. Syaratnya flow-nya harus sama. Ya. Kemudian kalau di paralel itu syaratnya head-nya harus sama. Flow-nya bisa beda. Ya. Ini tambah ini, flow-nya akan naik. Ini saya bahas sekilas-sekilas saja ya Pak ya. Oke. Nah sekarang kita lihat ini bentuk kurva pompa Degura ya. Sebetulnya kurva pompa manual itu sangat lengkap Bapak Ibu ya. Semua data ada di sini. Ya, kita mau cari apa aja di sini ada. Kita bisa lihat ini. Ini adalah flow meter per jam ya. Kalau GPM-nya di sini ya, di atas. Head-nya dalam meter, di sini dalam feet ya. Kemudian power-nya, ini kurva power. Ini 1 kW. Kemudian efisiensi. Nah, efisiensi ini 85, 87 itu ini grafik ini. Ya, ini efisiensi. Kemudian ada NPSA R. Yang ini, yang garis putus-putus ya. 2,5, 2 ini 1,5 itu NPSA R. Ini diameter impellernya 16 inci, 15 inci ya. Lengkap. Jadi kita bisa tahu pada titik ini, pada titik di sini, flow-nya berapa, head-nya berapa, efisiensi berapa, NPSA-R berapa. Nanti power-nya juga bisa berapa, bisa ketahuan semua. Oke, nanti saya akan adain pembacaan kurva yang lengkap. Nah, ini contoh kurva pompa Johnston, kurva manual juga ya. Sama Bapak Ibu. Yang ini adalah diameter impeller, ya, diameter impeller. Ini. Yang sini pasti flow. Ini liter per second flow ya. Feet itu head-nya atau meter. Ini NPSA-R kurvanya. Ya. Feet atau meter. Power-nya ini, kurva power. BHP atau kW. Ya, sama. Di Bapak PD aja, buat kurva sekarang udah PD. Semua bentuknya kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, ini saya akan bahas mengenai kurva fire pump ya. Di fire pump memang ada kekhususan persyaratan tersendiri ya. Itu diatur oleh NEPA 20 Bapak Ibu ya. Jadi ini kurva flow sama head ya. Ini flow, ini head ya. Ini rated flow-nya di sini. Jadi NFPA bilang pompa fire pump harus bisa dioperasikan pada 150%
dari rated flow. 150% ini rated-nya, ini 150%-nya ya. Rated-nya kan 100% gitu kan. Tapi head-nya tidak boleh kurang dari 65%. Jadi nggak boleh head-nya kalau 50% nggak boleh. Ya paling mentok di sini 65%. Jadi artinya kalau kita flow-nya besar, masih punya tekanan tuh paling nggak 65% dari rated head-nya gitu ya. Nah, kemudian pada kondisi shut off, kapasitasnya 0, itu head-nya tidak boleh lebih dari 140%. Ya. Jadi range-nya inilah range fire pump 150% atau 140. Oke, mudah-mudahan dipahamin ya. Ini penjelasan kata-katanya nih Bapak Ibu bisa baca sendiri. Oke, nah sekarang kita mau praktek baca kurva ini ya. Jadi harapan saya setelah ini Bapak Ibu dengan PD lah bisa baca kurva suatu pompa ya. Oke, kita misalnya ambil titik kapasitas ini 620 di sini Pak ya. Oke. Kemudian kita lihat head-nya itu 19,4 di sini. Oke. Kemudian efisiensinya 82%. Ya, 85 kan. Kemudian powernya. Nah, jadi kalau kita diameter ini impeller paling besar yang ini, yang atas ini Pak ya, maka yang ini juga pakai power yang diameter yang paling atas. Kalau di nomor 2, kita baca yang nomor 2 juga. Nomor 3 juga. Nomor 4 juga. Nomor 5 juga ya. Jadi sama nih Pak. Karena kita yang paling atas, maka bacanya yang paling atas ya. 37,5 kW, kita garis ke sini. Ini kW satuannya. Oke. Kemudian NPSA-R-nya itu 4 meter. Ini 4 meter. Ya kan? 4 meter. Kemudian diameter impellernya 17 inci. Ya, 17 inci. Oke, jadi kita sudah bisa baca semua. Flow-nya 620 meter per jam, head-nya 19,4, efisiensi 85%, power-nya 37,5 kW, NPSA-R-nya 4 meter, diameter impeller 17 inci. Data dari kurva ini. Mudah-mudahan mudah dipahami Pak ya. Kalau sekarang pakai software ya tinggal baca sih sebetulnya. Tapi kalau manual kita harus baca sendiri ya. Nah ini yang contoh pakai software, semua kita sudah tinggal baca. Ini flow-nya ada di sini sekian, head-nya ada sekian di sini, NPSA ini NPSA ya, NPSA-R-nya ada di sini, efisiensi ada di sini. Kita udah tinggal baca semua lah, udah enak kalau pakai software. Tapi kejelekannya software, kita hanya tahu maksimum, rated sama minimum. Nah di antara ini nggak ada kurvanya gitu kan. Ya kita bisa pakai software lagi sih untuk ngecek di sininya gitu ya. Tapi kalau manual kan semua udah ada di sini. Semua kita baca ada di sini semua. Cuman ya kita harus tarik garis baca-baca gitu. Oke, Pak Suharto. Ya. Oke. Persis ini, saya persis mau potong Pak Suharto. Ada pertanyaan, any question? Oke, Bapak dan Ibu sudah datang semua ya. Jadi demikianlah kita anggap sebagai sesi 1 gitu Pak ya. Kalau itu sebagai sesi 1 yang telah dilakukan oleh Pak Suharto. Memang Suharto ini kalau saya lihat dari memberikan presentasinya kali ini langsung ke arah kurva karena memang itu adalah sesuai dengan ekspektasi atau harapan dari Bapak dari PHM ya Pak ya tentang kurva dan cara pengoperasian pompa. Semoga apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Suharto itu paling tidak bisa memberikan sedikit gambaran. Namun tentu saja pernyataan adalah pernyataan. Pertanyaan lain lagi. Oleh karena itu memang sekarang waktunya bagi Bapak-Bapak sekalian apabila ada pertanyaan
mungkin bisa langsung ditanyakan ke Pak Soeharto, sehingga sementara waktu yang ada ini kita gunakan dulu untuk sedikit bertanya jawab sebelum kalau nanti kita akan melanjutkan materi yang lain. Demikian Bapak-Bapak dari PHM, Pak Faisal, Pak Andre, Pak Novendri, Pak Adit, Pak Nur Wahid. Sekiranya ada pertanyaan, kami buka Pak. Silakan Pak. Dari Adit, Pak. Salam kenal. Salam kenal Pak Adit. Silakan langsung ke Pak Soeharto. Ya, Silakan Pak. Ya. Tadi sempat disampaikan kurva pompa yang di bawahnya itu ada kurva vibrasi ya Pak ya. Iya. Nah, itu di setiap datasheet sepertinya kan tidak pernah ada ya kombinasi antara vibrasi itu dengan kurva pompa itu bagaimana ya cara mengetahuinya, sehingga dari situ kan sebenarnya kita juga bisa tahu batasan limitasi vibrasi untuk equipment kita tuh ada di mana gitu ya, kalau memang kurva itu ada gitu. Iya. Itu didapatinnya biasanya di mana ya Pak ya? Oke. Baik. Oke Pak Soeharto, kita tahan dulu ya Pak, kita kumpulin 3 pertanyaan dulu ya Pak ya. Iya. Supaya nanti lebih enak menjawabnya. Apakah ada yang lain Pak selain Pak Adit? Atau Pak Adit? Yang lain? Saya boleh, Novendri Pak, boleh nanya Pak? Silakan Pak Novendri, sekarang waktunya. Oke. Di kurva itu kan, di kurva kita melihat satuannya di meter ya. Satuan di meter dan juga flow di meter kubik lah ya. Kita tahu meter kubik per hour. Nah, kalau di lapangan itu kan umumnya kita membacanya head itu di pressure ya Pak ya. Dimana kalau kita kalau ke pressure berarti ada spesifik gravity yang mesti kita masukkan gitu loh. Nah, kalau kita mau ngeplot misalnya gitu loh, sedangkan di kurva kita head-nya itu meter, sedangkan bacaan di lapangan pressure-nya itu bentuknya mungkin bisa PSI atau bar, itu kalau kita mengkonvertnya kan susah ya kalau mengira-ngira di ininya itu ya, kalau di ininya apa di grafiknya. Cara Bapak bagaimana mentransfer, maksudnya mengkonvert tersebut dari head tersebut ke pressure. Itu pertama pertanyaan saya. Kedua, di lapangan kami kan terkadang-kadang Pak, misalnya operasional pertamanya kita discharge pressure-nya atau pressure head-nya itu kita misalnya desain 7 bar. Karena mungkin kebutuhan proses yang makin lama makin ada kebutuhan dari proses lah, sehingga discharge pressure-nya itu atau pressure head-nya itu kita minta diturunkan gitu loh, mungkin bisa menjadi 6 atau menjadi 5 gitu loh. Nah, dari Bapak solusinya seperti apa? Kan ada tadi dijelaskan bisa menggunakan trimming atau di restaging. Nah, itu kalau untuk ke kurvanya jadi seperti apa ya Pak ya? Apakah kita buat sendiri atau seperti apa ya? Cara mengkonvertnya, andai kata kita memenuhi kebutuhan dari si proses tersebut. Itu aja sih dari saya Pak. Baik. Pak Novendri, terima kasih. Satu lagi mungkin apakah ada? Tadi dari Pak Adit, kemudian dari Pak Novendri. Apakah ada yang lain? Dari Pak Faisal atau dari Pak Andreas atau dari Pak Nur Wahid? Boleh saya tambah satu? Silakan Pak Andri, silakan, ini waktunya Bapak. Saya lebih ke arah fire pump. Jadi tadi sudah disinggung, fire pump itu harus punya slope sedemikian rupa sehingga ketika flow-nya ditambah 50%, head-nya harus termaintain, drop-nya tuh ke 65% atau lebih, dan waktu shut off head-nya nggak boleh lebih dari 140%. Saya berasumsi itu berlaku untuk individu pump, Pak ya, untuk masing-masing pompa. Kenapa saya bilang gitu? Karena di instalasi kami yang namanya fire pump itu tidak pernah hanya 1 biji. Itu terpasang 2, 3 atau bahkan lebih. Karena perhitungannya kayaknya ada simulasi kalau terjadi fire di satu zona. Jadi mungkin kita tidak akan running hanya 1 pompa. Jadi requirement-nya sepertinya secara network gitu. Nah,
pernah kita agak kebingungan gini, di satu site kami, ketika kita tes masing-masing pompa, itu masih oke, sesuai kurva NPS yang requirement safety tadi loh, yang 20 tadi loh. NFPA 20. NFPA 20 masih oke. Tapi ketika kita tes network secara instalasi semua nggak tercukupi itu secara flow rate. Sehingga terjadi argumentasi berkepanjangan antara pihak maintenance sama pihak operasi sebagai pemilik aset gitu. Nah, kita selalu bertahan bahwa secara pompa ini nggak bisa disalahkan karena NFPA-nya masuk gitu loh. Tapi secara demand kok ya ternyata kurang lah. Bagaimana ini menjembatani ketidakketemuan ini yang ya barangkali Pak Soeharto ada pengalaman di tempat lain yang mirip seperti itu. Gitu. Terima kasih. Baik Pak Andreas, saya mau ada pertanyaan Pak Andreas. Tadi kan masing-masing pompa tuh oke kalau kita running secara individu gitu kan ya. Ya. Yang tidak oke itu Bapak running banyak pompa gitu ya? Betul. Ada berapa pompa Pak? Di situ ada 3, tetapi dalam situasi terburuk pun mestinya 2 pompa itu bisa mengcover. Karena kenapa dipasang 3? Karena untuk pertimbangan 1 di maintenance gitu. Jadi Bapak running 2 atau 3 pompa yang terjadi. Nah, kita running 2 dengan skenario buka nozzle berapa biji sama spuyer itu yang untuk cooling satu vessel itu ternyata secara flow nggak nyampe, bahkan kanon yang terujung yang terjauh yang mestinya harapannya pressure-nya masih di atas 6 bar itu nggak kecapai itu. Oh ya, jadi dengan 2 pompa malah kok tidak 2 kalinya kapasitasnya misalnya gitu Pak ya? Iya betul. Iya. Oke, berarti Pak Soeharto saya nangkep pertanyaannya Pak ya? Iya. Baik, terima kasih Pak Soeharto. Berarti ada 3 penanya dari Pak Adit, Pak Novendri, dan Pak Andreas mengenai vibrasi, kemudian mengenai bagaimana cara transfer dari informasi yang di curve dan yang di lapangan, juga kalau discharge di 7 bar jadi diturunkan karena kebutuhan operasi, solusinya pakai bagaimana tadi dari yang diceritakan, serta yang dari terakhir dari Pak Andreas. Silakan Pak Soeharto dijawab satu-satu Pak Soeharto. Kalau bisa waktunya maksimum 15 menit supaya nanti kita masih ada kesempatan untuk bertanya yang lain Pak. 5 menit kurang lebih gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin ini yang ditanyakan Pak Adit ya, kurva vibrasi ini Pak ya. Oke. Ya Pak, benar Pak. Jadi untuk kurva pompa itu tidak ada kurva mengenai vibrasinya Pak Adit. Jadi ini API ini mengeluarkan kurva seperti ini itu untuk memberikan gambaran ya bahwa karakteristik vibrasi dari pompa sentrifugal itu seperti yang nomor 6 ini gitu. Ya. Jadi pada saat pada pivot operating region dari sini sampai sini ya. Itu vibrasinya itu harus memenuhi API 3 mm per second gitu kan. Nah, kalau kita mengoperasikan lebih lebar lagi pada allowable operating region, vibrasinya akan naik. Kalau flow-nya lebih kecil, vibrasi juga akan naik gitu ya. Oke, naik boleh, tapi senaik-naiknya maksimum itu tambahan 30%-nya saja. Artinya jadi yang tadinya 3 jadi 3,9 mm per second. Nah, ini sekaligus memberitahu ke kita bahwa kalau kita mengoperasikan pompa jauh-jauh dari BEP, itu vibrasinya pasti akan naik gitu ya. Apalagi di bawah mini flow akan lebih tinggi lagi gitu. Bahkan di luar limit yang dikasih oleh API. Jadi ini untuk menjelaskan itu Pak. Jadi kalau
grafiknya tidak ada, grafik vibrasi nggak ada. Tapi pada waktu kita melakukan vibrasi, selama dia beroperasi pada private operating region ya harus memenuhi ini 3 mm per second gitu Pak. Kalau misalnya Bapak mengukur pada minimum flow itu kok 3,9 atau di bawah minimum flow lebih besar lagi, ya itu memang sewajarnya seperti itu, pasti akan naik vibrasinya. Semakin kita jauh dari BP ya. Nggak ada yang salah, memang karakteristik pompanya seperti itu. Kalau flow-nya kita besarin lagi, turun-turun sampai dari sini, ya pasti vibrasinya akan turun lagi. Gitu. Begitu ya Pak Adit ya, jadi yang tidak ada grafik vibrasi. Tapi kita dikasih patokan sama API, pada daerah private operating region, besaran vibrasinya 3 meter per second. Pada allowable operating region, itu bisa 3,9 meter kubik per second. Oke, kemudian dari Pak Novendri, untuk mengenai head dan pressure ya. Nah, sebetulnya saya mau kasih kuis tadi ini, tapi ada pertanyaan, jadi saya jawab pertanyaan Pak ya. Jadi begini Pak, memang di pompa sentrifugal itu kita pakai istilah head. Ya. Jadi head ini memang khusus untuk pompa sentrifugal. Kalau kita tanya ke orang luar sana, head itu ya diterjemahkan kepala lah gitu kan ya. Nggak ada yang lain. Nah, kenapa kok pakai istilah head, kenapa nggak pressure saja? Orang kenyataannya kita yang ukur pressure kok, gitu kan ya Pak Novendri ya. Kami di pabrik pun yang kita ukur ya pressure sebetulnya, gitu. Nah, tapi kenapa kurva kok pakainya head, kenapa nggak pressure? Kan bikin repot, kita harus konversi gitu ya. Nah, ternyata ada satu alasan yang utama, itu juga saya tulis di buku saya ya. Kenapa pakai istilah head? Karena head itu tidak tergantung dari spesifik gravity. Jadi kalau misalnya saya jual pompa, misalnya head ini 100 meter gitu ya, untuk memompa air 100 meter. Ya. Nanti misalnya untuk memompa oil yang SG 0,8, headnya tetap 100 meter. Untuk memompa H2SO4 yang SG 1,8, headnya juga tetap 100 meter. Nah, tapi pressure-nya kan beda-beda. 100 meternya air itu 10 bar lebih gitu kan ya. Nah, nanti kalau yang untuk oil jadi 8 bar gitu kan. Untuk sulfuric acid jadi 18 bar. Nah, pressure-nya berubah-ubah. Ada 18, ada 8, ada 10 gitu kan ya. Padahal head-nya tetap 100 sebetulnya. Nah, itu alasannya kenapa kok pompa pakai istilah head dalam satuan meter gitu. Nah, untuk konversi ya tinggal gampang kita, jadi kalau misalnya konversi kasar lah ya, kalau 100 meter bagi 10 ketemu bar gitu Pak, jadi 10 bar gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti Bapak tadi misalnya punya pompa 7 bar, terus karena perubahan proses mau diturunkan dari 5 bar atau 6 bar, ya kita ada beberapa cara Pak ya. Yang pertama, kita trim, tadi kita udah tahu kita trim impeller gitu Pak ya, trim impeller. Yang kedua, kita bisa pakai VSD. Kalau misalnya ternyata head-nya itu bisa naik, bisa turun kok kebutuhannya gitu Pak ya. Ini juga akan save energi banyak ini. Yang ketiga, kalau misalnya Bapak pompanya multi-stage, kita bisa melakukan di staging. Nah, ini nanti kita cek, jadi ada berapa impeller yang harus kita lepas supaya head-nya turun. Ya, jadi kalau mau pressure mau head, jadi kita kan gampang tinggal konversi saja lah ini ya. Dan faktor koreksinya adalah SG-nya. Ya, kalau air kebetulan 1 kan gampang. 1 bagi 10 ya 10 gitu kan ya. Oke gitu ya Pak Novendri, mudah-mudahan menjawab ya. Nah kemudian untuk fire pump ini Pak Andreas. Jadi kalau satu pompa jalan oke nih. Head-nya tercapai.
kapasitasnya tercapai gitu ya. Nah, tapi begitu pompa 3 running atau 2 running, kok tidak sesuai harapan gitu ya. Flow-nya malah kurang, pressure-nya malah kurang gitu ya. Oke. Ini sebetulnya saya ada bahas juga di buku saya itu mengenai parallel operation, Pak ya. Nah, jadi begini. Kita lihat Pak ya, misalnya ini pompa A ya, pompa A ini. Ini kapasitasnya adalah misalnya 100 meter kubik per jam, head-nya juga 100 itu Pak ya. Ini fire pump Bapak nih. Oh, satu pompa running cocok. Pompa B running cocok semua gitu. Tapi begitu di paralel, seharusnya kan kalau 2 pompa 200 gitu kan Pak ya. Tapi kenyataan kenapa nggak 200 misalnya gitu kan. Nah, ini alasan utamanya Pak ya. Jadi kan pompa yang A ini itu bisa menghasilkan kapasitas 100 kalau head-nya 100 ya Pak ya. Kan ini head system ketemu sama head pompa di sini ya. Nah kalau pompanya 2, artinya flow-nya banyak ya. Kalau flow-nya banyak berarti kan head losses pada pipa itu semakin besar Pak. Semakin besar di head-nya, jadi berarti naik gitu kan ya. Kalau head-nya naik berarti kan head-nya nggak 100 lagi Pak. Tapi di sini head-nya jadi 125 misalnya gitu. Ya kan, naik nih. Kalau satu pompa running bisa 100, tapi kalau 2 pompa, pipanya sama, umpel-umpelan itu kan cairannya kan ya. Jadi gesekannya naik, jadi head-nya jadi naik juga. Head system Bapak nih. Jadi 125 gitu ya. Nah pada head 125 ini, kapasitas Bapak tadinya 100, cuma 75 ternyata. Satu pompa. Nah kalau 2 pompa pada head 125, ya 150 gitu Pak. Jadi tidak 2 kalinya 100, tapi 2 kalinya 75. Ya bisa dipahami Pak ya. Ini kenapa? Karena head system Bapak naik. Kecuali kalau Bapak ganti pipanya lebih besar. Nah, pipanya sekarang kita ganti nih. Supaya head systemnya juga turun. Head systemnya turun. Nah, jadi pada kapasitas 100, nah jadi begini. Saya mau running tetap pada 100 head-nya. Nah, di sini saya bisa dapat 200 di sini. Pada head 100 gitu kan ya. Tapi karena pipanya Bapak nggak ganti, udah saya buka full semua valve-nya, head-nya 125. Nah, kalau head 125, maka flow-nya ya cuman 75 kali 2 ya 150 gitu, Pak. Jadi begitu, Pak Andres ya. Kalau belum pas bisa ditanya lagi, Pak ya. Nah, kalau Bapak running 3 pompa, lebih parah lagi. Head-nya bisa naik lagi, Pak. Ini ya, kalau 3 pompa ya mungkin head-nya bisa di sini nih. Flow-nya lebih kecil lagi. Kali 3 lebih kecil, kali 3 ya lebih kecil lagi. Lebih kecil sini nih ya. Nah. Ya, intinya karena semakin besar flow-nya maka lossesnya semakin besar. Semakin besar losses maka head-nya akan naik. Gitu. Kalau head-nya naik, ya berarti flow-nya kecil gitu, Pak. Mudah-mudahan menjawab ya, Bapak semuanya. Mungkin ada yang mau tanya lagi atau mau bahas yang jawaban saya? Pak Soeharto? Ya, silakan. Ya, terima kasih ya untuk menjawab pertanyaan kepada Pak Adit, Pak Novendri, sama Pak Andreas. Semoga cukup terjawab ya, Pak Novendri, Pak Adit, sama Pak Andreas. Sama kalau belum, ya nanti silakan ditanyakan lanjut. Langsung ke Pak Harto juga boleh. By the way, kalau waktu yang tersedia sampai jam berapa ya, Pak Novendri ya? Saya sih aja sih kalau Pak Nur Wahid atau Iya Pak. gue aja Pak, nggak apa-apa, saya masih ada waktu, nggak apa-apa. Masih bisa ya Pak? Masih bisa sih Pak.
setengah jam gitu masih bisa, Pak? Masih bisa sih, saya nggak tahu kalau rekan-rekan saya. Oh, baik. Ya, yang penting berarti kalau Bapak masih available itu kan POR. Ya. Pak Soeharto, jadi kita akan lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya atau ada session lain yang Bapak ingin sampaikan, Pak? Saya lanjut dengan head system aja dulu, nanti kalau ada pertanyaan bisa nanti setelahnya gitu ya. Oke, kalau gitu karena waktu yang tersedia kan tidak terlalu banyak, Pak. Kalau itu saya usul sih kalau bisa disampaikan dalam waktu kurang lebih 15 menit, Pak Harto. Supaya nanti 15 menit yang berikutnya bisa digunakan untuk tanya jawab ya, Pak ya. Boleh. Terima kasih, silakan, Pak. Oke ya, tadi kalau membahas kurva pompa itu nggak lengkap kalau nggak bahas kurva sistemnya ya Pak ya. Nah, sekarang kita akan bahas sistem head curve ya. Nah, untuk kurva sistem ini kita harus mengacu ke persamaan Bernoulli ya Pak ya. Nah, persamaan Bernoulli itu terdiri dari delta P tekanan Pak ya, delta Z ini ketinggian, delta V ini kecepatan, delta ini kerugian gesekan. Nah, dari persamaan ini yang perlu kita pahami ada dua hal yang konstan. Delta P sama delta Z. Delta Z ini karena ketinggian Pak ya. Jadi kalau misalnya pompa dari sini ke sini gitu kan ya. Nah, ini ketinggiannya berapa? Ini delta Z-nya lah gitu kan. Nah, delta P ini kalau misalnya saya mau memompa ke suatu bejana tertutup, misalnya boiler gitu ya. Nah, dari sini boiler ini bisa kalau boiler 50 bar, ya ini 50 bar sama 1 bar kan, berarti 49 bar. Ya. Itu juga konstan, ya. Nah, artinya dua konstan ini tidak dipengaruhi oleh kapasitas, ya. Mau kapasitasnya berapa terserah, delta P tetap, delta Z-nya tetap, gitu ya. Oke. Nah, kemudian V itu adalah velocity head. Velocity head ini kita bisa hitung ya, hukum kesebangunan V itu Q per A. Q itu kapasitas, A itu diameter pipa ya. Nah, ini fungsi dari kuadrat kapasitas. HF ini juga fungsi kuadrat dari kapasitas. Nah, ini kan tadi kan saya sudah tulis HF sama dengan F L per D, ada V kuadratnya per 2G. Ya kan? Nah, ini V sendiri sama dengan ini. Ya kan, ada kapasitasnya itu. Nah, karena dia bentuk ada kuadrat ini, maka kurvanya parabola, Pak. Ya, pokoknya itu. Nah, jadi bentuk parabolik kayak seperti ini, gitu ya. Velocity head-nya. Nah, kalau kita mulai, kalau misalnya di perbedaan tekanan kan itu tidak dipengaruhi kapasitas. Kapasitas sini, tetap aja dia segini perbedaannya gitu kan ya. Elevasi juga gitu. Dia nggak ngaruh sama kapasitas berapapun dia tetap aja lurus gitu ya. Oke. Nah, baru velocity head. Kapasitasnya berubah, dia berubah, makin naik, semakin naik. Karena tadi kan V kuadrat per 2G. V ini adalah Q per A gitu kan ya. Maka semakin naik grafiknya gitu kan. Kemudian friction loss juga begitu. Tadi rumusnya ini kan sama dengan F L per D V kuadrat per 2G. Ada V kuadratnya, makanya dia bentuknya parabola gitu ya. Jadi kalau kita gabung, nah ini karena tekanan, ini karena elevasi, karena velocity, friction loss, maka inilah head sistemnya yang warna hijau ini. Oke. Nah, ini contoh kalau misalnya untuk boiler, maka static head-nya tinggi sekali, sampai sini. Ya kan? Boiler pressure plus static head di sini gitu.
baru ini yang frictionnya ini. Ini bentuk parabolik seperti ini. Ya. Oke, nah sistem head sendiri itu ada 4 kemungkinannya Pak ya. 1, tidak ada head statik, semuanya head gesekan. 2, head statik positif, head negatif, hampir semuanya static head. Ya. Oke, kita lihat satu-satu. Nah, kalau seperti ini tidak ada head statiknya, karena level cairannya sama, gitu kan ya. Jadi murni karena gesekan berarti kan dia parabolik gitu ya, kurvanya ya, parabolik. Oke. Nah, kemudian, kalau ini ada head statik, tinggi level beda kan. Ini hanya head statik sama head statik, baru ini yang parabolik, ya, sistem curve-nya itu. Oke, kemudian head negatif, wah ini malah kebalikan. Saksenya di sini, airnya ngalir sendiri, turun ke sini gitu ya. Jadi head hanya negatif, maka headnya juga turun negatif sini ya. Di situ ini head friction-nya. Kemudian yang terakhir adalah sebagian besar malah head ininya head statiknya. Jadi dari sini ke sini gitu ya. Jadi head statiknya besar sekali, ya kan? Nah, sementara head friction-nya kecil gitu ya. Nah, sebagai informasi Bapak ya, kalau kondisi seperti ini penggunaan VSD itu nggak ada gunanya, ya. Nggak bisa menghemat banyak, rugi ya. Kalau mau pakai VSD itu yang seperti ini, terus seperti ini ya. Nah, jadi kita main-mainnya yang friction loss ini, Pak. Nah, friction loss ini kalau kita obatin pakai VSD, kita bisa save banyak energi di situ ya, save banyak uang buat di situ. Oke, jadi kurang lebih itu. Jadi singkat ya untuk sistem curve. Nah, yang penting di sinilah sistem curve kita udah temu, ini pump curve. Nah, titik inilah pertemuan titik operasinya. Flow-nya segini, head-nya segini. Kita bisa cekik lagi sampai sini. Nanti flow-nya segini, head-nya segini. Nah, demikian seterusnya ya. Baik, demikian Pak Stefanus. Mungkin ada pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Harto. Waduh, ini ternyata sistem head penting sekali ya. Kalau kita nggak ngerti, salah pilih, beli VSD mubazir. Iya, betul. Kalau pada nggak ngerti, pokoknya minta VSD, jebule jadi kelarangan gitu ya. Oke. Baik, Bapak-Bapak dari PHM, khususnya, tadi baru saja Pak Soeharto kembali menjelaskan yang soal sistem curve. Apakah ada pertanyaan Pak di sesi ini? Saya rasa ini sesi terakhir ya Soeharto ya? Iya, sesi terakhir. Sesi terakhir dari kita. Apakah ada pertanyaan lanjutan dari Bapak-Bapak di PHM, baik Pak Adit, Pak Novendri, Pak Andreas, atau yang lain lagi? Silakan kalau gitu. Boleh Pak, nanya satu Pak. Pak Adit ya? Iya. Oke Pak Adit. Tak catat dulu ya Pak Adit ya? Boleh Pak. Oke sip, silakan. Terkait ini Pak, terkait untuk perubahan speed tadi kan sudah dijelaskan ya equation-nya, affinity law-nya ya. Nah, kita prakteknya di lapangan ketika misalkan sudah mendapatkan curve dari vendor, kemudian kita ada improvisasi mengingat flow-nya sudah turun misalkan dari sumurnya, sehingga kita mau melakukan improvisasi untuk memasang VFD di pompa, variable frequency drive di pompa. Apakah memang semudah perbandingan itu untuk ngeplot kurva barunya ya Pak ya, dengan RPM yang RPM yang untuk RPM yang mau kita pilih gitu loh. Apa kita plotting satu-satu yang existing, kemudian ada key yang baru yang diharapkan sehingga dapetin RPM yang baru semudah itu gitu ya dari masing-masing titik itu. Iya, semudah itu Pak. Bapak jangan takut percaya aja deh. Itu
Terus affinity loss itu udah digunakan, udah proven Pak itu Pak. Jadi orang misalnya mau bikin prototype apa segala itu ya pakai rumusnya affinity loss itu Pak. Itu udah proven. Begitu halnya juga ketika misalkan kalau ada case harus staging gitu ya, harus ada satu stage yang kita remove gitu, memang semudah itu untuk ngeplotnya ya. Iya, semudah itu. Oke. Jadi kurvanya udah ketahuan, ya tinggal kita turunin per stage-nya berapa, kurangin aja. Iya. Oke. Jadi pede aja Pak, yakin Pak. Kalau udah dijelasin sama ahlinya, pede kita Pak. Nah, mungkin bukan cuma ahli, tapi barangkali memang Pak Harto sudah ada pengalaman Pak, ya Pak ya. Iya, Pertanyaan iya betul. Jadi memang kadang-kadang kita perlu pendapat begitu Pak. Orang sebenarnya teori begini ya, tapi benar apa enggak? Kita kadang ragu. Nah, kami di sini kan basicnya teori Pak ya, bukan praktikal langsung yang di manufakturernya pompa gitu. Jadi ya dengan di convince oleh Pak Suwarto yang memang sudah terjun di situ bertahun-tahun, jadi kan ya sudah, ibaratnya tinggal merem aja kita udah pede. Gitu. Betul. Kembali ke yang tadi Pak, maaf, yang vibrasi tadi. Jadi itu sebenarnya hanya memberikan ilustrasi bahwa vibrasinya akan naik ketika dia dioperasikan di zona yang berbeda ya Pak ya. Iya, betul. Nah, bayangan saya tadi ketika misalkan kurva vibrasi itu juga disertakan di dalam kurva pompa, sehingga itu jadi baseline kami tim condition monitoring untuk juga tidak hanya memperhatikan operating region-nya si pompa, tapi juga limitasi dari vibrasi yang sudah ada gitu loh. Ternyata tidak bisa ditentukan ya. Iya, tidak ada. Dan EBI kan cuma kasih limit 1 titik aja Pak gitu kan. Ya, kan gitu kan ya sudah. Selama di bawah itu aman gitu. Iya Pak. Jadi yang tadi Bapak cerita itu saya sudah ngalamin Pak. Awalnya saya juga ragu-ragu Pak. Jadi waktu itu mungkin udah belasan tahun yang lalu kita dapat kontrak dari PHONWC Pak untuk di staging. Pompanya besar, water injection pump kan. Ini bener apa enggak gitu kan. Nah, kita juga ragu-ragu pilihannya mau di trim atau di staging waktu itu kan. Karena kalau di trim nanti kalau disuruh balikin kan kita nombok beli impeller gitu kan Pak. Nah, udah kita pilih di staging. Alhamdulillah itu dengan di staging pompanya udah nggak jadi masalah. Apalagi itu pompa 4 Pak, setiap saat hanya satu yang tersedia di lapangan. Pasti semuanya masalah terus. Nah setelah kita selidiki ternyata mereka mengoperasikan di luar kurva. Kenapa di luar kurva? Desat valve-nya rusak dan memang sistem head-nya lebih rendah gitu. Nah kita cross check sama orang proses mereka, ternyata memang butuhnya cuma 950 PSI, tadinya 1300 itu ya. Akhirnya kita di staging dari 8 stage ke 6 stage. Nah, alhamdulillah itu dengan di staging, pompanya nggak pernah rusak lagi, produksi mereka naik, dapat penghargaan mereka Pak dari headquarter-nya. Alhamdulillah itu. Awalnya saya ragu-ragu juga, bener nggak gitu kan ya. Lagi pompa besar gitu. Tapi yakin Pak itu insya Allah bener ya. Jadi teori itu insya Allah itu bener. Ya, artinya sudah ada contohnya Pak Adit. Jadi jangan khawatir, jangan ragu-ragu. Kalau ragu tinggal panggil Pak Suwarto nanti kan. Iya. Oke, thank you Pak Adit. Barangkali dari yang lain-lain, Bapak-Bapak masih ada waktu sekitar 10 menit Pak sebelum kita closing Pak. Yang menarik itu tadi Pak, yang di staging tadi Pak. Itu Bapak melakukan di staging itu apakah kan kalau dari perhitungan kita bisa hitung ya. Itu apakah di semua stage kita bisa kurangin atau hanya di stage tertentu Pak? Waktu itu ngambil keputusan misalnya kan dari 6 ke 2, yang Bapak kurangi itu di stage yang mana? Di tengahnya atau di awalnya atau di mana? Ada ketentuan-ketentuannya Pak. Jadi yang jelas stage pertama itu tidak boleh kita ambil stage pertama Pak ya. Nah stage pertama kita nggak ambil. Nah selanjutnya sih kita bisa tinggal lihat. Waktu itu kalau nggak salah stage ke-4 sama ke-5 kalau nggak salah itu. Ya. Jadi nanti kita bisa diskusi Pak ya. Tapi yang jelas stage pertama itu tidak bisa diambil gitu ya. Kalau stage yang lain kita pernah mendiskus dari 12 stage jadi 4 stage juga pernah.
ada penjelasan ini nggak Pak? Secara teorinya kenapa pertama nggak bisa dan di stage mana bisa kita kurangin? Oh ya, jadi intinya gini, kalau stage pertama itu biasanya itu merupakan impeller yang berbeda. Biasanya Pak ya, ya seringkali lah. Kenapa? Karena stage pertama itu kan ya, dia yang sangat menentukan NPSAR-nya. Ya. Biasanya kan kalau kita seleksi kan harus masuk NPSA-nya gitu kan Pak ya. Nah, untuk masuk NPSA tertentu itu biasa impellernya khusus. Bisa jadi juga dia double suction di stage pertama itu. Double suction ya pasti nggak bisa diambil, udah beda sendiri Pak ya. Atau memang beda, impeller I-nya dia lebih besar gitu, karena untuk mengatasi NPSA gitu. Nah, stage setelah itu sih secara prinsip sih bisa diambil lah. Bisa diambil. Kita bisa pilih ya tergantung jumlah stage-nya berapa Pak ya. Misalnya kalau misalnya 1, 2, 3, 4 bisa dari 4 ke 5 misalnya gitu kan. Ya jangan diambil 4-nya lah, 3-nya lah gitu kan. Karena yang 4 ini kan buat pompa supaya lewat cross section-nya di casing menuju ke stage ke-5 gitu Pak. Gitu kan. Nah, nanti antara 5 sampai 8 ya jangan 8-nya yang diambil gitu kan. 8 kan nanti mau ke disat gitu kan. Ya di antara 5 sampai 8 yang itu kita bisa ambil gitu. Jadi poinnya begitulah. Boleh di-share nggak Pak contoh perhitungan Bapak yang waktu di staging itu Pak? Atau ada referensi untuk restaging gitu? Untuk buku atau apanya Pak? Boleh nanti saya cariin Pak ya. Karena kayaknya kita bakal di area kami sih cukup banyak melakukan itu gitu. Maksudnya kita mau coba melakukan perhitungan dan siapa tahu Bapak punya referensi kan kita bisa mengitu Pak, bisa melihat Pak ini. Oh iya. Ya itu penting Pak, kalau dengan begitu Bapak bisa hemat energi loh Pak. Kalau enggak kesian udah headnya volume rendah Bapak cekik aja. Kalaunya kan begitu dicekik efisiensinya turun, headnya tinggi. Gitu kan. Kalau di staging kan jadi headnya turun sesuai keinginan, efisiensinya bisa naik gitu kan. Ya, Pak. Banyak keuntungannya lah. Minta tolong aja Pak, ininya referensinya Pak, kalau mau contoh perhitungannya Pak, biar bisa kami pelajari Pak. Boleh Pak, nanti saya carinya. Sama materi yang ini Pak ya, yang tadi diterangin ini bisa, kalau boleh presentasinya kami juga boleh dapat. Iya, nanti saya share Pak. Iya. Saya tadi baru aja mau tanya sama Pak Novendri, apa di tempat Bapak ada kebutuhan untuk di staging ini, karena Bapak kayaknya kok berminat sekali soal di staging sampai tanya perhitungannya. Ternyata mungkin akan banyak dilakukan seperti itu ya Pak ya, kemungkinan ya. Nah juga sih, saya juga suka ngajar masalahnya, jadi saya juga perlu belajar juga. Oh, oke. Kalau secara proses kami memang kan semakin turun ya Pak ya, produksi ya. Ya. Tapi equipment kita kan existing desainnya ngikutin yang dulu ya. Betul. Jadi possibility untuk trimming atau possibility untuk the staging itu pasti ada Pak. Iya. Oke, barangkali mungkin ada lagi yang lain atau ada pertanyaan lain maksud saya dari Pak Faisal atau dari Pak Nur Wahid barangkali. Tidak ada Pak. Karena nggak ada, saya nambah lagi. Oke. Kayaknya ini Bapak ini jadi penanya terakhir nih. Silakan Pak Andre. Ini berkaitan dengan pompa crude oil yang tidak bisa awet umurnya gara-gara vibrasi. Simptomnya itu vibrasi. Jadi pompa itu selalu minta diganti pada umur yang relatif pendek, katakanlah 2-3 minggu gitu. Yang men-trigger adalah vibrasi, bukan karena performance flow atau headnya. Nah, secara historical yang kita observe
pada saat pembongkaran, ini yang saya maksud adalah vertical multi-state pump ya Pak ya. Ya impellernya 5 atau 6 state gitu. Nah, ketika kita bongkar, kita overhaul, yang kasat mata kelihatan adalah di setiap bushing bearingnya itu oblak. Kalau standar nominalnya katakanlah 0, sekian mm gitu ya, 0,4 atau berapa. Pada saat high vibrasi kita angkat, kita bongkar, itu sudah ada sampai 10 mm, jadi 1 cm dengan mata telanjang itu sangat kelihatan sekali. Nah, barangkali Pak Harto bisa men-share insight kira-kira ke arah mana ininya gitu loh, menembak root cause-nya gitu. Terima kasih. Baik. Silakan langsung Pak Harto. Pak, ini pompa vertikalnya ada barelnya atau tidak Pak? Betul, ada barelnya. Berarti VS6 ya Pak? Iya. Ya Pak, VS6. Pak, ini itu oblak ya, bushing itu karena ada pasirnya atau karena apa ya Pak? Dugaan kami begitu, dugaan kami. Masalahnya pasir itu tidak bisa ketangkep oleh strainer. Jadi ya entah dibilang pasir, entah apa ya, nyatanya strainer nggak nangkep gitu. Jadi dia lolos saja gitu. Kalau waktu dibongkar tidak ada kelihatan pasir yang terperangkap di barel itu Pak ya? Ada nggak pasir yang numpuk? Ya ada sisa-sisa endapan, mungkin kayak lumpur yang mengering gitu ya, bekas-bekas itu ada kelihatan itu. Oh. Atau malah mungkin impellernya kerendam lumpur itu Pak? Oh ya enggak, kalau di impellernya ya relatif, artinya dengan mata telanjang ya aku bilang relatif bersih ya, karena umurnya juga cuman pendek. Cuman yang mengherankan itu tadi di sekitar bushing apa yang mestinya dia holding tight gitu, kok jadi ada rongga gitu, kok begitu cepatnya keausan itu. Iya. Ya memang kalau pasir ya memang susah juga ganas ya Pak ya. Pasir kan dia tajam ya. Nah mungkin ya dari desain bushingnya itu mungkin Pak perlu ada sedikit modif sehingga kalau ada dikasih groove atau apa gitu ya? Dikasih groove ya. Jadi kalau terperangkap dia jangan sampai terperangkap di bushing lah gitu kan ya. Ada groove-nya sehingga dia bisa keluar gitu. Nah, untuk desain bentuk groove di bushing itu apakah ada referensialnya di API? Setahu saya nggak ada Pak. Nggak ada ya? Wah, agak susah juga kali ini. Ya kita bisa cari mungkin di kalau manufaktur itu seperti apa desainnya gitu ya. Kalau dari segi speed misalnya, apakah speed itu termasuk variabel yang berkontribusi? Maksud saya gini, apakah dengan merubah speed bisa memperlambat paling enggak memperlambat degradasi gitu? Iya, itu menurut saya bisa sekali Pak. Jadi kalau misalnya udah pompa ada abrasi, speednya tinggi, waduh itu benar-benar penyakit. Tapi kalau paling enggak kalau dia abrasi, tapi kalau speednya berkurang kan bisa lebih memperpanjang umurnya lah gitu ya Pak ya.
Iya, cuma kalau kita mengarah ke mengurangi speed, tentunya flow rate-nya kan pasti berkurang ya. Betul, betul. Efeknya ke sana pasti. Iya. Agak repot juga. Iya. Sebenarnya kalau di ONWC kita ada pengalaman juga Pak. Ini ya alhamdulillah kita sudah dapat solusinya, itu udah sangat bagus lah ya. Pasir juga Pak, tapi pompanya itu bukan vertical pump, tapi dia vertical inline jenisnya ya. Oh, horizontal. Sebelumnya vertical inline Pak. Oh, vertical inline ya. Itu aduh ganas sekali Pak. Kita untuk awal-awalnya kan kita perkeras dengan kita kasih coating lah gitu ya. Ya memperpanjang hitungan semingguan aja lah ya. Awalnya sih setiap minggu itu Pak. Setiap minggu turun terus. Tapi terus belakang kita pelajarin ya, ternyata pasirnya itu terperangkap di daerah stuffing box itu Pak. Nah, akhirnya kita pelajarin. Nah, kalau gitu pasirnya harus kita keluarin. Nah, kita keluarin dan berhasil. Alhamdulillah, ini ya sangat memuaskan sekali sih. Umurnya bisa sangat jauh panjang sekali. Jadi pasir itu kita keluarin. Jadi kita bikinin lubang. Jadi di daerah casing itu ya, kita bikinin lubang supaya pasir yang terperangkap situ dia bisa keluar. Terus kita buang ke suction lagi gitu Pak. Wah itu alhamdulillah. Oh itu artinya kalau ke stuffing box berarti simptomnya itu mechanical seal-nya bocor kali ya? Oh iya, mechanical bocor, terus kayak casingnya, impellernya itu, aduh aus gak karuan Pak. Sampai hampir berlubang begitu. Oh kayak erosion gitu? Erosion, pasirnya banyak sekali dan tajam sekali. Nah mungkin kalau kita bisa membuang pasir itu juga akan mungkin membantu juga Pak. Yang kita alamin itulah ya, kita akhirnya bisa berhasil mengeluarkan pasir itu sehingga pasirnya tidak muter-muter di situ ngerusak casing, ngerusak impeller, tapi bisa kita keluarkan. Nah, itu awet pompanya jadi. Iya, kami juga sebenarnya sudah melakukan beberapa solusi itu, Pak. Aja coating kita lakukan, terus jetting. Jadi upstreamnya pompa, inletnya itu kan ada kayak vessel besar gitu kan, yang mana tadinya ada periode jetting. Jetting itu adalah meng-clean up ininya solid partikel di dalamnya. Itu sudah kita tambah frekuensinya semakin sering ya. Ya memang impaknya terasa agak ada perpanjangan umur pompa gitu. Namun belum memuaskan sebenarnya. Kita tuh masih berjibaku di situ, jadi sampai bosen lah, hidup kok tiap hari cuma gonta-ganti pompa aja gitu. Oke Pak, terima kasih sharingnya, ini sangat bermanfaat ini. Ya, sama-sama Pak Andreas. Ya mudah-mudahan nanti akan ketemu Pak jalannya Pak. Ya. Ya mudah-mudahan. Iya. Oke, Pak Soeharto, saya menambahkan yang ini Pak Andreas tadi. Ini jadi yang pertanyaan ketiga atau statement ketiga ini menyimpang dari materi training ini. Ini yang kaitan sama pasir tadi Pak. Yang di ONWC itu yang tipe OH ya Pak ya? OH3. Kita OH4 sih, OH4. Oke. Ya kalau tipe OH mungkin terkait sama ini ya, casingnya ya. Mungkin main coating di internalnya bisa jadi salah satu alternatif. Yang di kami yang disampaikan Pak Andreas tadi, kita itu tipenya VS6 Pak. Iya betul. VS6 itu dia ada 3 shaft yang berbeda. Upper shaft, driving shaft, intermediate shaft, sama pump shaft.
Nah, kalau suspended vertical pump dengan seperti itu, apalagi RPM-nya ini 3.000, Pak. Nah, 3.000 berarti kan cukup tinggi ya. Iya. Sementara kalau tadi ngelihat kurva yang Bapak sampaikan terkait sama kurva performance, terkait sama vibrasi, di BEP memang betul. Di BEP itu vibrasi lebih rendah, ke kanan ke kiri maka vibrasi tambah naik. Tapi dengan adanya pasir, kalau kita bawa dia flow-nya lebih besar, artinya kita bawa pasir yang lebih banyak juga ke dalam pompa. Artinya friction-nya juga akan lebih banyak juga. Nah, friction lebih banyak juga dengan RPM lebih tinggi, di mana pasir ini kan kita harus cari alternatif win-win solution antara maintenance untuk MTBF-nya pompa dan kebutuhan operasi. Kalau dari sisi pompa sendiri kita kasih wire mesh halus udah beres. Tapi sisi lain pompa akan gampang kavitasi, secara operasi dia nggak akan cukup reliable secara proses. Dari sisi lain kalau pompa gampang kavitasi, pompanya juga jebol juga karena dry kan Pak ya. Jadi kita nyari titik win-win solusinya itu ada di mana. Jadi memang ini cukup kompleks yang tadi disampaikan Pak Andreas. Nah itu salah satu juga di next-nya itu kita akan perlu bantuan Durakip untuk mengevaluasi dan improvement pompa ini. Salah satunya memang yang saya sama Pak Novendri waktu itu diskusi, kita memang insist bahwa kontrak kami yang pompa ini itu sebagai pemegang kontraknya itu adalah Durakip. Kami senang dengan itu karena Durakip sebagai salah satu agent total dan agent pompa dan salah satu expert di situ. Kita harapkan kontribusi dari Durakip untuk menyelesaikan permasalahan kami, Pak, membantu permasalahan kami itu. Kami ada beberapa ide lah, tapi saya yakin expertise-nya ada di Durakip yang nanti kita bisa diskusikan lebih detail, Pak. Baik, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak, kita diskusi ya, kita cari solusinya itu mudah-mudahan ada jalannya. Karena yang di PHI pun itu juga makan waktu yang panjang, Pak. Pertama di coating ya nggak tahan lama juga. Akhirnya ya kita ketemu jalan, bagaimana kalau kita keluarkan itu si pasir itu gitu kan, dan kita bikin tabur casingnya, pasir bisa keluar, alhamdulillah bisa panjang. Ya nanti mudah-mudahan kita bisa ada jalan keluar ya untuk yang kasus Bapak, kita cari bareng-bareng. Kalau ada itu juga ada kepuasan batin tersendiri Pak, kalau bisa nemu solusinya. Ini Pak, kepuasan batin aja Pak. Mendinginkan kepala juga Pak. Karena sebentar pompanya breakdown itu larinya ke maintenance terus Pak. Gitu ya. Iya. Seperti kata Pak Andreas ya, setiap hari kok hidupnya ngurusi pompa aja gitu ya. Iya. Oke, Pak Novendri, terima kasih untuk penjelasan situasinya, dan Pak Suharto juga terima kasih karena sudah menangkap langsung maksud dari Pak Nur Wahid, sehingga kedepannya kita nanti bisa arrange ya bagaimana bagaimana discuss awal sehingga nanti kita bisa ada satu solusi yang baik untuk teman-teman di PHM ya. Jadi dengan demikian Bapak-bapak dari PHM dan juga Pak Suharto serta teman-teman dari Durakip yang sempat mengikuti acara ini, berakhirlah acara kita pada saat ini. Kami mengucapkan terima kasih Pak, bahwa kami mendapat kesempatan untuk sharing mengenai